Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di zona horor. Dan di episode kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah yang bersumber dari teman saya lagi yang berjudul Kampung Horor. Kampung ini bernama Dolaga dan berada di salah satu kabupaten yang ada di Maluku Utara. Hai, nama saya Rian dan ini adalah cerita dari kampung saya, yaitu Dolaga. Di kampung halaman saya, kehidupan orang di sana itu biasa-biasa saja, mulai dari strata sosial sampai aktivitas sehari-hari pun nampak biasa saja. Tidak ada hal-hal yang mencurigakan atau aktivitas yang berbau mistis. Sampai pada satu ketika kampung kami kedatangan orang dari luar kampung kami. Kita sebut saja dia dari kampung Ribes. Untuk menghindari pencemaran nama baik daerahnya, jadi kita ganti aja nama kampung dia dengan Ribes. Jadi dia adalah seorang pria yang menikahi salah satu warga dari kampung kami. Akhirnya pria tersebut pun pindah dari kampungnya ke kampung kami. Awal dari minggu pertama mereka pindah masih aman-aman saja tanpa adanya hal-hal yang mencurigakan atau hal-hal mistis lainnya yang terjadi di kampung kami. Kita sebut saja nama untuk pria ini adalah Hidayat dan istrinya bernama Siti. Singkat cerita, setelah beberapa bulan ada orang yang meninggal di sebelah rumah saya. Seperti orang meninggal pada umumnya, kami warga desa berkumpul dan membantu penguburan mayat tersebut. Dan malamnya pun tiba. Biasanya di kampung saya kalau ada orang yang meninggal, di depan rumahnya itu selalu didirikan tenda mini buat keperluan untuk orang yang melakukan pengajian. Setelah proses pengajian selesai, biasanya kami ganti dengan aktivitas biasa seperti bercerita, bermain domino, dan lain-lain. Nah, biasanya kami yang bermain domino itu sampai larut malam, teman-teman. Nah, sampainya di jam 1 malam saya pun pulang dan kebetulan rumah saya itu cuma tetanggaan dengan orang yang meninggal. Saya pun gak terlalu takut. Dan sesampainya di rumah, saya pun bersiap untuk tidur. Dan setelah beberapa lama saya mendengar seperti suara orang yang melangkah di depan rumah saya. Kebetulan kamar saya itu dekat dengan jalan dan saya pun merasa itu mungkin orang yang baru pulang dari tempat pengajian atau orang yang mungkin nongkrong di tempat orang yang meninggal. Jadi saya pun tidak menghiraukan. Tapi makin lama itu makin keras jalannya dan saya ngerasa langkah kakinya itu di situ-situ aja, nggak pernah bergeser gitu. Kayak biasanya orang kalau jalan kan normalnya itu orang kalau jalan pasti suara langkah kakinya pun akan terdengar samar-samar kalau dia udah mulai jauh nih. Nah, tapi beda halnya dengan saya alami, langkah kakinya tuh tetap di situ-situ aja dan saya pun memastikan untuk memberanikan diri buat lihat di balik jendela. Karena setahu saya, orang yang paling terakhir pulang dari tenda orang meninggal itu adalah saya dan teman-teman saya. Saya pun mengintip dan melihat Mas Hidayat yang berdiri ngadap ke kamar saya dan dia jalan, tapi anehnya tuh nggak gerak-gerak. Kakinya tuh gerak tapi orangnya tuh di situ-situ aja. Karena saya merasa takut, akhirnya saya pun manggil orang tua saya atau bapak saya buat mastiin apa benar itu Mas Hidayat atau bukan. Nah, setelah bapak saya keluar dari kamarnya dan keluar dari rumah buat ngecek apakah ini Mas Hidayat atau bukan, orang atau bukan, karena dilihat dari mukanya tuh tatapannya tuh sangat-sangat dingin, teman-teman. Jadi saya tuh kayak ngerasa takut gitu. Nah, setelah ayah saya keluar atau bapak saya keluar buat ngecek, di luar katanya nggak ada siapa-siapa. Dan memang betul, setelah saya memastikan kembali, sosok tersebut sudah tidak ada di tempatnya.
Akhirnya saya pun memutuskan buat tidur di kamar orang tua saya karena saya di sini udah merasa ketakutan, sangat-sangat ketakutan. Nah, malam berikutnya pun sama teman-teman. Sekitar jam 12 malam saya tuh ngerasa kayak ada orang yang berusaha buka jendela saya. Tapi sebelum hal itu terjadi, saya pun diam-diam ngintip di balik jendela. Dan betapa kagetnya saya setelah saya melihat Mas Hidayat lagi, tapi dengan tampilan yang agak serem. Posturnya besar seperti perawakan genderuwo gitu, badannya penuh dengan bulu yang sangat-sangat lebat. Akhirnya saya pun lari dan manggil ayah saya di kamar sebelah, buat mastiin lagi tuh. Tapi setelah ayah saya keluar, sosok itu pun sama menghilang teman-teman. Menghilang tanpa ada jejak. Dan besoknya ada beberapa orang yang menceritakan soal apa yang mereka lihat semalam. Kata mereka juga melihat sosok yang sama seperti apa yang saya lihat semalam. Nah, malam berikutnya pun semakin menjadi-jadi teman-teman. Kampung saya sampai dijuluki dengan nama kampung horor. Itu karena gara-gara si orang ini teman-teman. Karena setiap malam pasti ada saja orang yang melihat sosok yang menyerupai Mas Hidayat ini teman-teman. Bahkan sampai ada yang melihat orang yang berjalan tapi cuman sendalnya doang yang kelihatan. Ada juga yang melihat bambu hanya sepohon yang mondar-mandir di luas jalan. Dan lebih parahnya lagi, ada yang melihat kolor yang sedang berjalan di jalan teman-teman. Betapa seramnya tuh kampung saya. Sampai ada beberapa orang yang memutuskan buat pindah dari kampung saya ke tetangga kampung. Saking takutnya. Setelah beberapa minggu, ada orang yang biasa kami sebut tabib. Dan si tabib ini berkata bahwa ternyata Mas Hidayat ini lagi mencoba-coba ilmunya yang dia baru pelajari dan ngetes di desa kami. Gila nggak tuh nih orang. Nah, sampai pada suatu hari dia ini kedapatan ngintip bayi orang dan besoknya bayi ini meninggal secara misterius teman-teman. Karena nggak sakit dan nggak ada juga diagnosis penyakit sama bayi tersebut. Dari sinilah orang-orang mulai berasumsi bahwa matinya bayi ini itu karena sudah dimakan sama si Mas Hidayat ini. Buat nambah atau memperkuat ilmu yang baru saja dia pelajari. Dan warga secara kompak buat usulin pindahkan saja ini orang tersebut. Terserah. Kata kasarnya itu usir saja Mas Hidayat ini dari kampung ini. Akhirnya Mas Hidayat pun diusir dan desa pun aman dari gangguan-gangguan mistis lagi teman-teman. Dan sekian cerita ini berakhir dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang bagus atau cara penyampaian saya yang masih terlalu kaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.